Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Marcelino Christopher Budi dari Sistem Informasi A dengan NIM 2022-01002 akan mempresentasikan analisis bisnis digital. Profil Ampera Buyuang Masakan Padang sendiri yaitu rumah masakan Padang sederhana yang menawarkan makanan autentik dengan harga terjangkau. Menargetkan pelajar dan warga sekitar, rumah makan ini menjadi pilihan ideal untuk menikmati masakan Padang yang lezat. Rumah makan ini terletak di Padamara, Jalan MT Haryono. Kemudian sekarang kita masuk ke Business Model Canvas atau BMC. BMC sendiri memiliki 9 komponen yang terdiri dari Key Partners, Key Activities, Key Resource, Value Proposition, Customer Relationship, Channels, Customer Segments, Cost Structure, Revenue Streams. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, Key Partners, yang terdiri dari pemasok pasar, yaitu menyediakan bahan baku segar setiap hari. Kemudian ada platform delivery, contohnya yaitu GoFood, untuk membantu menjangkau pelanggan yang pesan online. Kemudian ada pemasok kemasan dan gas, menyediakan kebutuhan operasional seperti kemasan makanan dan gas untuk memasak. Yang kedua, Key Activities, memasak menu harian, yaitu menyiapkan menu yang dijual setiap hari. Kemudian melayani makanan di tempat dan dibungkus, memberikan pelayanan baik untuk pelanggan yang makan di tempat atau take away. Kemudian menyiapkan pesanan GoFood atau mengelola pesanan online agar cepat sampai ke pelanggan. Selanjutnya ada belanja bahan baku, yaitu memastikan stok bahan selalu cukup dan segar. Kemudian ke bagian yang ketiga, Key Resource, koki atau pemilik, yaitu orang yang memasak dan mengelola usaha. Kemudian dapur dan peralatan, tempat dan alat untuk memasak dan menyiapkan makanan. Selanjutnya ada bahan baku, semua bahan untuk menu harian. Selanjutnya ada etalase, meja, dan kursi, fasilitas untuk pelanggan makan di tempat. Akun GoFood, media untuk penerima pesanan online. Selanjutnya yang keempat ada Value Proposition, yang terdiri dari pelayanan cepat dan ramah, membuat pelanggan nyaman dan ingin kembali. Selanjutnya ada hubungan personal dengan pelanggan tetap, mengenal pelanggan agar lebih dekat dan loyal. Selanjutnya ada respon pesanan GoFood cepat, yaitu menjaga kepuasan pelanggan online. Dan terakhir, menjaga rating GoFood penting agar terus terlihat menarik di platform online. Yang kelima ada Customer Relationship atau hubungan dengan pelanggan. Fokus pada pelayanan cepat dan ramah, menjaga hubungan baik dengan pelanggan tetap, dan memastikan pesanan online ditangani dengan cepat. Yang keenam ada channels, yang terdiri dari penjualan langsung, yaitu pelanggan datang ke tempat.
Selanjutnya ada GoFood untuk pelanggan yang ingin pesan online, terutama untuk kaum yang pada mageran tuh, atau yang lagi pada sibuk kerja atau sibuk yang lain. Kemudian word of mouth, yaitu promosi dari rekomendasi pelanggan ke teman atau kerabat. Yang ketujuh ada customer segment, yang terdiri dari pelajar SMA sekitar, kemudian pekerja lokal seperti tukang, sopir, pegawai toko yang biasanya pulang lewat di depan kan, jadi kadang lapar habis kerja jadi pengen beli gitu. Kemudian ada warga sekitar yang makan di tempat. Kemudian selanjutnya ada pelanggan GoFood yang memesan online, yaitu tadi yang kaum sibuk atau yang mageran gitu, jadi dari rumah bisa pesan. Yang kedelapan ada cost struktur, bahan baku, gas dan listrik, kemasan makanan, sewa tempat, dan komisi GoFood. Yang kesembilan ada revenue stream, yaitu penjualan makanan dan minuman secara langsung atau order melalui GoFood. Kemudian kita lanjut ke stakeholder mapping. Stakeholder mapping sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama stakeholder primer, yang kedua stakeholder pendukung, yang ketiga ada stakeholder kunci. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama stakeholder primer. Stakeholder primer meliputi pemilik warung yang mengelola proses memasak dan pelayanan, pelanggan utama seperti pelajar SMA, pekerja lokal, serta warga sekitar yang membeli makanan setiap hari. Pemasok bahan makanan dari pasar juga termasuk pihak primer karena menyediakan kebutuhan utama untuk produksi. Jadi di sini pasar kan menyediakan bahan-bahan seperti daging ayam, ikan, terus biasanya kan ada cumi dan lain-lain, bumbu-bumbu juga termasuk. Selanjutnya yang kedua stakeholder pendukung. Stakeholder pendukung mencakup driver GoFood yang membantu pengantaran pemesanan online, pemasok kemasan makanan, serta tetangga yang turut menyebarkan informasi dan rekomendasi melalui mulut ke mulut. Yang ketiga atau yang terakhir, stakeholder kunci. Stakeholder kunci terdiri dari pemilik warung sebagai pengambil keputusan utama, kemudian ada pelanggan tetap yang memberikan pendapat stabil, kemudian ada platform GoFood yang menjadi saluran pemesanan digital serta membentuk reputasi melalui rating dan ulasan. Selanjutnya kita masuk ke customer journey mapping. Yang pertama ada empty map. Pelajar mencari makanan murah, dekat, dan cepat setelah pulang sekolah. Harus hemat uang jajan dan memilih tempat makan yang praktis. Datang ke warung setelah sekolah, memilih lauk sederhana dan makan di tempat atau bungkus. Senang jika enak dan porsi besar. Selanjutnya ada user persona. Nama Riko, usia 17 tahun, status pelajar SMA. Tujuannya makan hemat, cepat, dan enak. Pain points: uang jajan terbatas, tidak suka antri lama, dan ingin porsi cukup.
Selanjutnya kita masuk ke customer journey mapping. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama ada awareness, yaitu mengetahui warung dari teman atau sering melewati lokasi. Jadi biasanya tuh orang-orang pada tahu tempat yang enak tuh dari temen atau dari keluarga juga, atau mungkin karena sering juga lewat lokasi, jadi sesekali kan dia pengen nyoba, jadi dia cobain ternyata enak, kemudian jadi pelanggan tetap. Kemudian ada consideration, membandingkan harga, porsi, dan jarak. Jadi harga, porsi, dan jarak ini sangat berpengaruh ya. Jadi biasanya orang milih yang harganya murah, terus porsinya banyak, juga jaraknya juga dekat. Jadi mereka lebih senang begitu. Selanjutnya ada purchase, datang ke warung, memilih lauk, membayar, dan makan atau bungkus. Selanjutnya ada loyalty, kembali 2-3 kali seminggu sekali sebagai pelanggan tetap. Jadi kalau misalnya orang udah cocok dari segi harga, porsi, dan jarak, biasanya orang akan sering beli situ, bahkan bisa saja lebih dari 2 atau 3 kali gitu. Selanjutnya ada experience, merasa puas karena cepat, murah, dan rasanya cocok. Nah ini kembali lagi ke kayak loyalty tadi, kalau mereka puas pasti sering beli. Selanjutnya dan yang terakhir adalah advocacy, yaitu mengajak teman dan merekomendasikan ke pelajar lain. Ya jadi gini, kalau udah cocok pasti kita juga sering ngajak teman, oh ini di sana enak, ayo ke sana aja, begitu. Ya kesimpulannya adalah Ampera Buyang masakan Padang berhasil memenuhi kebutuhan pelajar dan warga sekitar melalui makanan cepat, murah, dan memuaskan. Dengan dukungan GoFood serta pengalaman pelanggan yang baik, warung memiliki potensi besar mempertahankan dan menambah pelanggan tetap. Sekian dari saya, terima kasih, dan jangan lupa jaga kesehatan.